Sungguh manallahu, Allah telah memberikan karunia. Karunia berupa kenikmatan yang besar. Alal mu'minina, bagi hamba-hamba Allah yang beriman. Artinya yang bisa merasakan karunia ini hanya orang beriman. Kalau dia kafir, dia tidak beriman, dia tidak akan tahu karunia ini. Dia tidak akan merasakan nikmatnya karunia ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala habibillah sayyidil mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, wa la hawla ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وقد فاز المتقون. Sebelumnya saya mengingatkan atas taufik hidayah Allah, bertakwalah kepada Allah, karena sesungguhnya orang yang bertakwa kepada Allah dipastikan hidupnya beruntung, bahagia, selamat dunia wal akhirah. Allahumma ja'alna minal muttaqin. Ya Allah, jadikanlah kami, orang tua kami, keluarga kami, kaum muslimin dan muslimat, hamba-hambamu yang bertakwa kepadamu ya Allah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Segenap para hadirin dan hadirat rahimakumullah, indah sekali kita tadi kita salatul maghrib di Masjid MRBJ. Ini masjid namanya MRBJ. Kalau orang nggak pernah ke Bintaro bingung, apaan tuh MRBJ? Singkatan ternyata. M-nya apa? Masjid. R-nya raya. Karena ini adanya di pinggir jalan. Makanya dari mana-mana datang nih. Dari penjuru apa nih? Ya salam. Masjid Raya. B-nya Bintaro. J-nya Jaya. Itu singkatannya. Insya Allah mudah-mudahan kita berdoa kepada Allah. Allahumma masjid ini dijaga oleh Allah. Ya, amin ya rabbal alamin. Segenap para hadirin, tadi kita mendengarkan bacaan imam di salatul maghrib. Di salatul maghrib. Emang saya request sama beliau tadi. Beliau hafizul Quran, jadi kita bilang bawain surat ini ayat sekian, langsung dibawain. Nah itu enaknya hafizul Quran. Jadi di sini emang imamnya hafizul Quran. Ada Ustadz Miftah, Ustaz Oo, ya kan? Insyaallah mereka diberikan panjang umur, sehat walafiat. Fi taatillah wa rasulih. Enaknya begitu tuh. Ntar bawakan apa? Surah Ali Imran ayat berapa tadi yang dibawakan? Ayat pembukaan salat. Surah Ali Imran ayat 164. Suratnya surat apa? Ali Imran ayat 164. Dihafal ya. Karena kita jangan ngaji sekedar dengar. Harapan saya setelah ini semua hafal ayatnya. Memahami, meyakini, mengamalkan, mensyiarkan. Karena ulama sepakat, tidak ada sesuatu amalan yang paling membuat gembira Rasulullah
Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam dari orang yang selalu menimba ilmu, mengamalkannya, mendakwahkannya. Ingat itu. Antum kalau mau membuat bangga Rasulullah, salawat sallallahu alaihi wasallam. Ojo menengah ya apa gitu. Dengar nama Nabi salawat. Antum kalau membuat Rasulullah bangga sama antum, sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Pertama apa? Cari ilmu terus. Timba ilmu terus. Jangan ada tambah hari di dunia, tidak tambah ilmu. Yang kedua, berusaha setelah memahaminya, mengamalkannya. Yang ketiga, mensiarkan, mendakwahkan. Ini orang-orang yang begini nih, ini yang dibanggakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sekarang waktunya kita caper nih di dunia. Supaya nanti kita di akhirat ketemu Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam biidznillah, disenyumin sama Nabi. Allahumma amin. Segenap para hadirin, dalam surah Ali Imran. Surah apa? Ali Imran ayat berapa? 164. Kalau yang punya aplikasi Quran terjemah boleh dibuka. Ini Quran ini sesuatu yang paling nikmat. Ngalahin kenikmatan-kenikmatan, keindahan puncak, ngalahin makanan enak dan segalanya. Ini Quran ini luar biasa. Masya Allah, Masya Allah. Cuman sebab kita sulit menikmati karena banyak kita nggak paham bahasa Arab. Makanya kalau bisa generasi-generasi kita berikutnya ini yang namanya Muslim harus belajar bahasa Arab supaya dia menikmati kitabullah. Ya salam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Laqad mannallahu 'alal mu'minina. Sungguh mannallahu, Allah telah memberikan karunia. Karunia berupa kenikmatan yang besar. 'Alal mu'minina, bagi hamba-hamba Allah yang beriman. 'Alal mu'minin, artinya yang bisa merasakan karunia ini hanya orang beriman. Kalau dia kafir, dia tidak beriman, dia tidak akan tahu karunia ini. Dia tidak akan merasakan nikmatnya karunia ini. Yang bisa tahu ini karunia besar, ini nikmat pemberian Allah, hanya orang-orang yang beriman. Pertanyaannya, apa itu karunia? Lanjutan ayatnya, idz ba'atsa fihim rasulan min anfusihim. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Ketika ba'atsa, Allah telah mengutus fihim, kepada mereka, rasulan, seorang rasul, maksudnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ketika Allah mengutus kepada mereka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam min anfusihim, dari kalangan mereka sendiri. Rasulullah dari kalangan manusia. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Jadi pertanyaannya, apakah karunia terbesar pemberian Allah? Diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Itu dulu pahami. Sehingga tidak ada lagi di antara kita yang nanti ada iri, ngelihat orang nggak beriman duitnya lebih banyak.
Ya salam. Bilang ya salam. Ya ojo turu. Gak usah ada iri lagi. Ngelihat orang yang tidak beriman jabatannya lebih tinggi. Lebih tenar. Gak penting itu semua. Kita sudah diberikan oleh Allah karunia yang besar. Melebihi semua itu. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Ya salam. Gak ada lagi. Jadi orang yang masih suka iri sama, kok dia lebih kaya dari ana ya? Kok dia lebih tenar ya? Kok jabatan dia lebih bagus dari ana ya? Ini karena dia lupa ada karunia yang besar sama antum, kenapa antum lupakan? Kalau antum sudah sadar bahwa karunia terbesar adalah diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, antum tidak iri lagi sama yang begitu. Saya sudah dapat pemberian besar dari Allah, Nabi Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Karena diutusnya Rasulullah, yatslu alaihim ayatihi. Beliaulah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yang membacakan ke atas mereka ayat-ayat Allah, firman-firman Allah, wa yuzakkihim, mensucikan mereka dari segala kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mensucikan mereka dari segala kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah. Dan seorang rasul ini mengajarkan kepada mereka Alkitab, maksudnya Al-Quran, Al-Quranul Karim. Allahu Akbar. La hawla wa la quwata illa billah. Rasulullah langsung yang ngajarin kita Al-Quran kepada para sahabatnya. Sahabatnya terus menyampaikan kepada para tabi'in sampai ke zaman kita ini. Wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah. Dan apa? Hikmah. Saya baca di tafsir Al-Jalalain, arti hikmah di sini ay as-sunnah. Mengajarkan kepada kita Al-Quran dan mengajarkan kepada kita sunnah. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa in kanu min qablu la fi dhalalin mubin. Meskipun sebelumnya mereka, sebelum diutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, mereka dalam kesesatan yang nyata. Orang kalau sesat itu nggak enak hidupnya. Biar pakai mobil mahal dia jalan, ya salam, bilang ya salam, ya salam. Ini pengajian saya pakai ya salam. Jadi nanti bapak ibu kalau pulang ditanya, apa isi ceramahnya? Ya salam. Masya Allah. Insya Allah yang punya utang kebayar utangnya. Banyak yang punya utang ya. Para hadirin, ini perumpamaan aja. Antum naik mobil mewah yang harganya 3 miliar. Sekarang nih mobil udah main miliar-miliar aja mobil mewah. Tapi nyasar. Tapi apa? Nyasar. Enak nggak? Hilang tuh rasa mobilnya. Disupirin. Mobil mewah. Tapi nyasar. Hilang, udah kenikmatannya hilang. Pakai mobil yang 100 juta. Kagak macet. Kagak nyasar. Lancar. Ya kan? Nggak macet, lancar. Kagak nyasar. Mana lebih nikmat? Ya salam. Jadi kita nih, ini buat nyenengin aja yang belum mampu beli mobil 3M. Maksudnya. Betul gak? Hidup tuh harus nyenengin diri. Kita kalau punya motor, kita senengin diri kita. Punya ini, itu rasanya, caranya bersyukur tuh ambil segi-segi nikmatnya. Kata yang udah punya mobil 3M, pakai mobil 3M tapi lancar, tapi nggak nyasar katanya. Ya salam. Ya, itu urusan biasalah. Jadi intinya para hadirin, nyasar tuh nggak enak.
Namun dalam kehidupan, arah hidup, kita sudah tidak nyasar lagi. Karena sudah diutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Apalagi masalah kita? Udah nggak ada. Saya sering sampaikan, di mana-mana saya sampaikan. Kesedihan sudah tidak ada. Kesulitan sudah tidak ada. Karena sudah diutus Nabi yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yang ada kegembiraan, kebahagiaan, kemudahan. Loh, tapi kok masih banyak orang yang merasa hidupnya sulit? Masih banyak orang yang merasa hidupnya sedih. Akuin aja, lagi nggak sejalan sama Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Begitu kita sedih, begitu kita sulit, langsung taubat, minta ampun kepada Allah, balik istiqomah, hilang semuanya. Nggak mungkin nggak hilang. Ya salam. Hatta orang yang diuji, katakanlah orang itu diuji dengan penyakit, tapi kalau dia mengikuti ajaran Rasulullah, sakitnya tidak membuat dia sedih. Malah akan ada keanehan dalam dirinya. Kita melihat dia sedang menikmati hidup. Ada orang hidupnya sehat, tapi kok nggak menikmati hidup? Ya karena nggak ngikutin Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sallu ala nabi. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Dengarkan baik-baik. Kalau kebahagiaan itu ditentukan dari harta, maka tidak akan Mus'ab bin Umair keluar dari rumah kemewahannya untuk mengikuti Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sahabat Nabi Mus'ab bin Umair, ibunya kaya raya, dia anak satu-satunya. Ibunya mengancam, kalau kau ikut Muhammad bin Abdullah, kau kucoret dari anakku, tidak dapat hartaku sepeser pun. Beliau lebih memilih Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kalau nggak nikmat, ngapain memilih? Karena kenikmatan ada bagi yang mengikuti Rasulullah. Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kalau kenikmatan itu ada pada jabatan, maka tidak akan ada Khalid bin Walid meninggalkan Mekah datang ke Madinah untuk menjadi pengikutnya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, karena pada saat itu yang namanya Khalid ibnul Walid di Mekah menjadi jenderal penuh. Fasilitas di Mekah, fasilitas jenderal penuh. Itu bukan sekedar nama, Pak. Itu ada jabatannya di Mekah, ada biayanya buat dia. Beliau itu sudah jenderal penuh di Mekah. Tapi beliau tidak menemukan kenikmatan sewaktu beliau tidak beriman, sehingga beliau segera datang ke Madinah dan beliau rela melepaskan jabatannya di Mekah demi mengikuti Nabi yang mulia Muhammad al-Mustafa sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan di situ beliau menemukan kenikmatan yang luar biasa dalam hidup. Ya salam. Ini contoh-contoh seperti ini diingat kembali. Saya ulangi lagi. Karunia terbesar apa pemberian Allah? Diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ada orang tua yang cerdas. Dia suka ngajak ngobrol anak-anaknya. Waktu itu dia ngajak ngobrol anaknya waktu dia pada berliburan ke puncak. Di villa yang bagus. Orang tuanya diberikan kelebihan rezeki oleh Allah. Terus orang tuanya cerita, nah alhamdulillah ya kita semua udah dapat karunia dari Allah. Apa dari semua karunia yang Allah berikan sama kita, apa yang paling kau anggap itu terbesar? Kata anaknya, alhamdulillah ya Pak ya kita nggak jadi tukang minta-minta. Alhamdulillah ya Pak ya ada ngomong kita rumahnya besar. Alhamdulillah ya Pak ya kita bisa kuliah gini-gini macam-macam. Karena si bapak ini orang ngaji. Ngajinya di MRBJ. Ya salam. Kalau lagi ngisi di MRBJ ngomongnya MRBJ. Lagi ngisi di masjid lain ngomong masjid lain. Semua masjid harus kita tenarin, betul nggak? Ya salam. Ngajinya di MRBJ. Kata bapaknya.
Coba, di handphone kamu ada aplikasi Al-Qur'annya nggak? Ada, Pak. Nah, orang muslim harus punya ini, ya kan? Buka dia. Coba kamu buka. Ali Imran 164. Bapak kok bisa pintar begini, Pak? Ya, ngaji di MRBJ. Ya salam. Buka, kamu buka Ali Imran 164. Coba. Ayo baca dulu. Baca dulu Al-Qur'annya, baca dulu bahasa Arabnya. Ada yang baca, ya kan? Baca terjemahnya. Apa kesimpulannya? Kita harus sadar, nak. Ini semua kita nggak dapatin. Ini semua yang kita dapat karunia besar ini karena diutusnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Bapak bisa hidup barakah, Bapak bisa sehat, Bapak bisa bekerja dengan baik, Bapak berusaha untuk jujur dalam bekerja. Semua belajarnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam.